kita, mungkin saja banyak ujian yang datang sini berganti dalam keluarga kita, bisa saja karena memang mereka kurang ridho terhadap kita. Yang mereka anak-anak bacakan tadi, bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua kita. Mungkin saja hari ini rezeki kita melimpah ruah sampai lupa kita akan mengeluarkan zakatnya, infak sedekah di jalan Allah. Jangan lupa bahwa kesenangan itu bisa saja karena doa dan ridho dari orang tua kita. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada kita semuanya, jika memang masih ada orang tua, mari kita senantiasa berbuat baik di sisa-sisa umur yang mereka miliki. Jika memang tidak ada orang tua di hadapan kita atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berhenti kita berbuat baik? Ternyata tidak. Rasulullah menawarkan 3 amalan atau 3 ucapan, 3 perbuatan anak terhadap orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tidak ada di hadapan mereka. Yang pertama adalah berbuat baiklah kepada keluarga dekatnya, kepada kakaknya, kepada abangnya, wawa, bule dan seterusnya. Keluarga satu nasab, satu ibu dan satu bapak bersama dengan orang tua, ayah, anda dan ibunda kita. Berbuat baiklah kepada mereka seolah-olah kita berbuat baik langsung kepada ibunda dan ayah anda kita. Jika memang orang keluar saudaranya tidak ada, siapa lagi orang yang kedua? Yang kedua adalah tetangganya atau memang karib kerabatnya yang selama masa hidupnya mereka berdua ini tahu susah senang mereka. Ketika orang tua kita susah, maka tetangga kita lah yang akan mengetahui dan duluan menolong, karena memang jiron adalah orang yang paling dekat dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Jika memang jiron kita masih ada, teman kerabat orang tua kita masih ada, maksud kami, maka berbuat baiklah sebagaimana kebaikan yang dilakukan orang tua kita semasa mereka masih hidup. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Ironis hari ini banyak di media massa, banyak di masyarakat, tengah-tengah masyarakat, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jangankan hanya perkataan hak, tapi justru banyak perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Anak bisa membunuh orang tuanya, anak kandung bisa menjinahi atau menyetubuhi ibu kandungnya, dan berbagai perbuatan besar yang lainnya hanya karena tidak memenuhi keinginan hawa nafsunya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya, kita generasi anak cucu kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, ibu bapak, yang kedua, poin yang kedua, ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah momentum bagi kita untuk mentarbiyah diri kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang memang istimewa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering dibacakan oleh para asatidz, para ustaz-ustaz kita, bahwa ketika bulan suci Ramadan, bulan yang memang istimewa yang disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'annya, dari 12 bulan Hijriah, salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Kenapa sehingga disebutkan bulan suci Ramadan? Karena memang di sana bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh sebab itu mari kita jadikan diri kita, anak cucu kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, senantiasa mengkaji, membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an, sehingga bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Pesan Ramadan ini adalah mari kita meraih gelar, 3 gelar yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Gelar yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Mau mohon maaf, Doktor Saban ketiga sampai doktor merupakan sebuah kebanggaan ketika doktor diberikan, atau saya saja. Saya sekarang baru S1 dan mau S2 sebelum selesai. Abdul Qadir Munir, saya memanggil, umat memanggil, saya dulu sudah seperti itu. Saya memanggil, kata rektornya, umat memanggil, masyarakat memanggil Abdul Qadir Munir SOSI. Setelah itu 4 tahun kemudian saya lanjut lagi SPD, 2 sarjana S1, merupakan sebuah kebanggaan orang tua. Bangga nggak Bu? Anak orang tua yang begitu susah
hidup di daerah NTT yang begitu krisis, yang sekarang lagi dikena musibah, tapi anaknya bisa sampai sarjana. 6 dari 11 anak, 6 orang sarjana, yang lainnya dinikahkan duluan. Sebuah kebanggaan orang tua kalau anaknya sampai berpendidikan sarjana, dan memang terharu ketika ia bisa mendapatkan menyandangkan gelar sarjana. Sekarang kalau orang yang beriman, ketika ditawarkan gelar yang langsung datangnya dari Sang Pencipta, pasti orang beriman akan mau. Tidak ada orang yang tidak mau akan mendapatkan gelar yang gelar itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar di bulan suci Ramadan ini ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Apa itu? Nanti sini aku buka sini. Saya bahas satu. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan yang pertama kita sebagai orang bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita semuanya pintar menjadi orang-orang yang merasa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, la'allakum yarshudun. Selesai poin yang kedua. Poin yang ketiga, ibu bapak semuanya, mempersiapkan generasi merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Ketika kita hari ini banyak ironis, banyak kejadian, banyak kemaksiatan, banyak anak-anak generasi kita di mana-mana generasi kita, mudah-mudahan di sini tidak ada. Generasi kita hari ini ketika dikumandangkan azan, mereka terlena berduaan di pinggir, di tepi-tepi jalan, berduaan kereta kesana kemari tanpa mempedulikan panggilan lantunan azan tersebut. Suruh ngaji susah, suruh belajar agama susah. Itu bukan salah mereka, tapi salah kita semuanya. Karena memang kita tidak merencanakan, kita tidak mempersiapkan generasi kita. 5-10 tahun yang akan datang mereka siap tampil untuk menjadi generasi qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang senantiasa kita bacakan, ibu bapak semua bacakan dalam sholat setelah sholat. Para khatib, para imam, para ustaz mereka baca. Doa itu kalau kita baca dan memang kalau tidak kita programkan dengan maksimal, maka nonsen, omong kosong. 5-10 tahun yang akan datang bisa saja masjid-masjid akan kosong dari penghuninya. Sebagaimana ramalan Rasulullah SAW akan datang suatu masa, masjid umat saya, umatku akan berlomba-lomba membangun masjid yang begitu tinggi menjulang, yang begitu indah, berbagai perhiasan dalam masjid, besar dan luas, namun kosong dari penghuninya. Yang kedua, akan datang suatu masa Al-Quran akan hanya menjadi hiasan lemari. Hari ini bangun tidur bukan Al-Quran yang kita cari, termasuk saya. Na'udzubillah. Hari ini bangun tidur HP, mana deh HP-ku, HP abang mana? Bangun tidur mana HP-ku? Yang kita cari bukan Al-Quran, tapi justru adalah HP. Sampai lupa akan doa mau tidur dan doa bangun tidur. Mau makan bisa saja lupa karena sibuk. Telepon sana telepon sini, nasi sudah suap sampai ke mulut, lupa akan doa sebelum makan dan sesudah makan. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dan memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari agama, ilmu agama merupakan sebuah perintah. Ustaz, tapi itu gak boleh belajar agama. Boleh, tapi Al-Quran mewariskan kepada kita maka bahwa tafaqahu fiddin. Kenapa sehingga Allah mensyariatkan, Allah memerintahkan dalam Quran surat At-Taubah seperti itu? Karena memang kita tahu kalau kita punya anak sudah pintar dengan, sudah biasa mereka dilatih di madrasah, di pondok pesantren untuk melaksanakan sholat, sudah terbiasa pondasi akidah mereka kuat, insya Allah mereka akan kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan globalisasi ini. Insya Allah. Oleh sebab itu di penghujung saya sampaikan bahwa dimanapun kita berada, ayo di madrasah manapun, di pondok pesantren manapun, di Sumatera Utara, di Langkat hampir 37 pesantren, baik modern maupun salafiyah. Di Sumatera Utara secara keseluruhan, masya Allah, berbagai pondok pesantren yang muncul seperti jamur yang tumbuh di musim barat. Mari kita masukkan anak mereka, kita tanamkan fondasi anak mereka, fondasi yang kuat akan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya para pesantren Al-Fatihah, Bapak semuanya, saya sampaikan bahwa kita punya program, salah satunya adalah program beasiswa baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, baik tamatan lulusan Al-Fatah atau tidak. Umpamanya anak saya Ustaz Sabar punya anak, anak saya nggak lulus Al-Fatah, bisa nggak dapat beasiswa? Kita punya beasiswa kalau dalam negeri banyak, saya nggak perlu hitung. Kalau luar negeri ada 9 universitas di Timur Tengah, dan ada 13 dari 9 negara tersebut universitas yang sudah berjalan selama ini, sudah sampai ada yang doktor, ada yang S1 ulang. Di brosur ada Ustaz Haji Amri Ronyansi, beliau mendapatkan beasiswa penuh, beliau S1, S2, S3, dan S1 selesai, keburu ada jodohnya nikah dan pulang kampung, pulang ke Tanjung Pura, dan sekarang bergabung di Al-Fatah. Haji plus hajinya gratis. Setelah haji ibu bapak semuanya haji gratis, terus dikasih lagi bisaro atau penguat dari Kementerian Agama, Direktorat Haji dan seterusnya, kurang lebih 80 juta untuk hari untuk tahun ini. Tapi karena tahun ini belum ada haji, belum tahu kita berapa lagi jumlahnya. Ini merupakan peluang beasiswa dan terbuka bagi siapapun masyarakat Islam dimanapun di seluruh Indonesia, karena Al-Fatah punya cabang kurang lebih 35 di Indonesia dan 2 di luar negeri, 1 di Thailand, 1 di Pinang, Malaysia. Ini saya sampaikan artinya apa? Peluang bagi siapa yang punya anak lulusan pondok pesantren terbaik, umpamanya penghafal Al-Quran di pondok pesantren selain dari Al-Fatah, boleh. Saya alhamdulillah pengurus yayasan juga, saya juga sekaligus pengurus pondok pesantren. Saya punya diberikan wewenang dari pusat untuk memberikan surat rekomendasi